Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Ainul Mardiah dengan NPM 203222011 dari Prodi Teknik Industri Digitek University. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat ukur besaran listrik untuk menyelesaikan tugas evaluasi akhir semester mata kuliah fisika. Apa itu alat ukur besaran listrik? Alat ukur besaran listrik yaitu alat yang digunakan untuk mengukur suatu besaran-besaran listrik, seperti mengukur hambatan atau resistansi, mengukur kuat arus listrik, beda potensial atau tegangan, daya listrik, dan lain sebagainya. Dalam alat ukur besaran listrik pun dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu alat ukur terdahulu yaitu analog dan juga alat ukur digital. Setelah mengetahui apa itu alat ukur besaran listrik, sekarang kita masuk pada apa saja alat ukur yang digunakan. Di sini saya akan menjelaskan 3 alat dari banyaknya alat ukur dalam besaran listrik. Pertama yaitu ampermeter, voltmeter, dan multimeter. Yang pertama adalah ampermeter. Ampermeter merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur besaran arus listrik, disimbolkan dengan huruf I, dan masuk ke dalam besaran pokok yang satuannya adalah ampere atau A. Untuk posisi ampermeter dalam rangkaian listrik dipasang secara seri atau sejajar. Ada beberapa bagian penting dalam alat ukur ampermeter. Yang pertama, terdapat skala, di mana terdapat angka-angka di dalamnya atau perbandingan jarak. Yang kedua, terdapat jarum penunjuk angka. Selanjutnya, terdapat prob negatif yang berwarna hitam, dan prob positif terletak di bagian bawah sebelah kanan, yaitu batas maksimal alat ukur ampermeter tersebut. Terdapat alat ukur ampermeter dan rangkaian listrik yang dipasang secara seri, di mana R di sini adalah lampu, yang membuat aliran pada salah satu ujung kabel terputus. Kemudian, sambungkan ujung kabel dengan kabel pada ampermeter. Berikutnya pembacaan skala. Pada gambar berikut, diketahui bahwa batas ukur yang disambungkan dengan salah satu kabel berwarna merah dari rangkaian adalah 25 mA. Skala maksimal pada alat ukur ampermeter yaitu 50 mA, dan dapat dilihat bahwa jarum penunjuk tepat berada di angka 20. Sehingga dapat dihitung pengukurannya dengan memasukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus. Rumusnya yaitu skala yang ditunjuk dibagi skala maksimum pada alat ukur dikalikan batas ukur yang dihubungkan dengan rangkaian. Karena semua sudah ada angkanya, maka dimasukkan ke dalam rumus, yaitu 20 dibagi 50 dikalikan 25. 50 dan 25 bisa dicoret dengan dibagi menjadi 2. Lalu 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10, sehingga hasil pengukuran arus listrik yang mengalir pada rangkaian adalah 10 mA. Alat ukur yang kedua adalah voltmeter. Voltmeter adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur besaran tegangan listrik atau beda potensial, dengan satuannya adalah volt atau V. Voltmeter dipasang secara paralel pada ujung-ujung hambatan atau resistor yang akan diukur pada potensialnya. Ada beberapa bagian penting dalam alat ukur voltmeter. Yang pertama, terdapat skala yang berfungsi untuk mengukur tegangan, letaknya di atas jalur kaca. Yang kedua, jarum penunjuk skala, berfungsi untuk menunjukkan skala hasil pengukuran. Yang ketiga, ada prob positif atau prob berwarna merah, berfungsi sebagai tempat penghubung kabel positif atau batas ukur skala yang akan diuji. Dan yang terakhir ada prob negatif, berfungsi sebagai tempat penghubung kabel negatif. Sebagai contoh, pada gambar berikut merupakan pengukuran beda potensial yang melewati lampu, di mana posisi voltmeter dipasang secara paralel terhadap lampu. Lalu, pemasangan kutub positif dan negatif voltmeter sesuai dengan kutub baterai atau sumber tegangan, yaitu dipasang dengan kutub yang sama. Pada alat ukur dapat diketahui bahwa batas ukur maksimum atau prob positif berwarna merah yaitu 15 volt. Lalu skala maksimal pada voltmeter yaitu 15 volt. Dan skala yang ditunjuk pada jarum penunjuk voltmeter yaitu 10. Sehingga dapat dihitung pengukurannya dengan memasukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus. Rumusnya yaitu skala yang ditunjuk dibagi skala maksimum pada alat ukur dikali batas ukur yang dihubungkan dengan rangkaian. Karena semua sudah ada, maka dimasukkan ke dalam rumus, yaitu 10 dibagi 15 dikalikan 15. Skala maksimum dan batas ukur bisa dicoret dengan dibagi hasilnya menjadi 1, lalu 10 dibagi 1 hasilnya adalah 10, sehingga hasil pengukuran beda potensial yang melewati lampu adalah 10 volt.
Alat ukur yang ketiga yaitu multimeter. Multimeter merupakan alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur besaran listrik, yaitu mengukur tegangan DC atau arus arah dan DC atau arus bolak-balik, hambatan dan arus listrik. Multimeter dibagi menjadi dua, yaitu multimeter digital dan multimeter analog. Perbedaan kedua multimeter ini dapat terlihat dari segi bentuk dan juga cara penunjukan hasil pengukuran. Pada multimeter analog, hasil pengukuran ditunjukkan dengan jarum skala pada papan skala, sementara hasil pengukuran menggunakan multimeter digital dapat dilihat langsung pada layar digital. Ada beberapa bagian penting pada multimeter analog. Yang pertama, kotak meter atau meter cover, merupakan cangkang atau bodi multimeter. Kotak ini berfungsi sebagai tempat komponen-komponen multimeter berada. Yang kedua, ada skala, yang berfungsi sebagai skala nilai pembacaan meter, misalnya untuk nilai pengukuran tahanan, nilai pengukuran tegangan AC dan DC, atau untuk nilai pengukuran arus listrik. Yang ketiga, jarum penunjuk meter, yang berfungsi sebagai penunjuk besaran nilai yang diukur. Keempat, ada zero adjusting screw atau skrup pengatur kedudukan jarum penunjuk, berfungsi untuk mengatur posisi jarum penunjuk dengan cara memutar skrup ke kanan atau ke kiri dengan menggunakan obeng pipih kecil. Tujuannya adalah agar didapatkan posisi yang tepat antara nilai 0 pada skala dengan posisi jarum. Yang kelima, ada zero ohm adjusting knob atau tombol pengatur kedudukan dan posisi jarum penunjuk pada posisi 0 untuk pengukuran ohm. Tombol pemutar ini digunakan saat melakukan pengukuran nilai ohm pada resistansi atau tahanan, yaitu dengan cara menghubungkan kedua testlab positif atau merah yang dihubungkan ke testlab negatif atau hitam, dan memutar tombol pengatur ke kanan atau ke kiri agar posisi jarum tepat berada di posisi 0. Keenam, yaitu saklar pemilih atau range selector switch, adalah komponen multimeter yang berfungsi untuk memilih macam atau pengukuran sesuai dengan kebutuhan saat pengukuran. Kemudian testlab positif adalah kabel probe multimeter berwarna merah yang mengindikasikan posisi positif. Terakhir, ada testlab negatif, adalah kabel probe multimeter berwarna hitam yang mengindikasikan posisi negatif. Langkah pertama, posisikan saklar pemilih multimeter pada area ohm, mulai dari skala pengukuran terkecil yaitu dikali 1. Kedua, set 0. Dengan menghubungkan probe positif dan probe negatif, pastikan jarum menunjukkan angka 0 pada baris angka skala pengukuran ohm. Jika tidak menunjukkan angka 0, putar knob pengatur jarum sampai jarum menunjukkan angka 0. Atau jika knob sudah mentok tapi jarum belum menunjukkan angka 0, kemungkinan baterai multimeter hampir habis. Ketiga, ukur hambatan menggunakan multimeter. Jika jarum tidak bergerak atau hanya bergerak sedikit sehingga susah untuk dibaca, maka putar saklar pemilih ke skala 1 tingkat di atasnya, yaitu dikali 10. Jika belum terbaca lagi, naikkan lagi menjadi dikali 100, dan seterusnya. Jika sudah sampai dikali 1K dan jarum tetap tidak bergerak, itu artinya komponen yang diukur putus. Untuk mengukur nilai hambatan pada resistor menggunakan multimeter analog, yang pertama yaitu lihat angka yang ditunjuk jarum pada deret angka ohm, yaitu menunjukkan ke angka 10. Kedua, lihat skala pada saklar pemilih, yaitu dikali 1. Dan terakhir, kalikan angka yang ditunjuk jarum dengan angka pada saklar pemilih, yaitu 10 dikalikan 1 ohm sehingga hasilnya adalah 10 ohm. Posisi probe dan kaki resistor dapat dihubungkan dengan terbalik karena resistor tidak memiliki polaritas, yaitu kutub positif dan negatif. Untuk mengukur nilai hambatan pada resistor menggunakan multimeter digital, langkah pertama yaitu atur terlebih dahulu posisi saklar selektor ke ohm. Yang kedua, pilih skala sesuai dengan perkiraan yang akan diukur. Langkah ketiga, hubungkan probe ke komponen resistor. Tidak ada polaritas, jadi boleh terbalik. Terakhir, baca hasil pengukuran di display nilai resistor yang memperlihatkan hasil 1,001 miliohm. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.